Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti berjalan di atas treadmill? Anda berlari sekuat tenaga, bekerja belasan jam sehari, mencoba setiap strategi bisnis yang sedang tren. Namun posisi finansial Anda tetap tidak berpindah. Anda lelah, namun hasil yang didapat hanya cukup untuk menyambung hidup. Di sisi lain, kita melihat ada orang-orang yang tampaknya begitu mudah menarik peluang. Uang seolah-olah mengejar mereka, sementara kita merasa harus terus mengejarnya hingga kehabisan napas. Kenapa ini terjadi? Apakah ini soal keberuntungan? Ataukah ada rahasia yang tidak diajarkan di sekolah? Jawabannya bukan terletak pada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau koneksi politik. Masalah utamanya ada di dalam diri Anda. Tepatnya pada software mental yang berjalan di balik layar hidup Anda. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana pikiran bawah sadar menentukan nasib finansial Anda. Bagaimana vibrasi internal mengalahkan logika. Dan bagaimana Anda bisa memprogram ulang diri Anda untuk mencapai realitas kesuksesan yang selama ini hanya menjadi mimpi. Banyak dari kita terjebak dalam ilusi bahwa kita adalah makhluk logika. Kita berpikir bahwa keputusan finansial kita didasarkan pada hitung-hitungan matematis. Namun, penelitian psikologi modern menunjukkan kenyataan yang berbeda. 95% keputusan manusia digerakkan oleh pikiran bawah sadar. Bayangkan sebuah gunung es. Bagian kecil yang muncul di permukaan air adalah pikiran sadar Anda, logika, rencana, dan keinginan Anda untuk kaya. Namun, bongkahan raksasa yang tersembunyi di bawah air adalah pikiran bawah sadar Anda. Di sanalah tersimpan semua program, keyakinan, dan memori masa kecil Anda tentang uang. Mekanisme sabotase diri, perang tak terlihat di balik layar. Bayangkan, pikiran Anda adalah sebuah kapal pesiar mewah. Pikiran sadar Anda adalah sang kapten yang berdiri di anjungan, memegang peta dan dengan penuh percaya diri berteriak, "Kita menuju pulau kesuksesan dengan penghasilan 100 juta per bulan." Kapten ini memiliki logika, ia melihat peluang, dan ia memiliki ambisi yang membara. Namun, di bagian bawah kapal, di ruang mesin yang gelap dan tertutup, terdapat kru bawah sadar yang telah bekerja di sana selama puluhan tahun. Celakanya, para kru ini memegang buku panduan lama yang berdebu. Di dalam buku itu tertulis dogma yang sangat kuat. Uang adalah akar kejahatan. Orang kaya itu akan kesepian. Atau mengejar materi akan merusak spiritualitasmu. Ketika kapten, logika, memerintahkan kapal untuk melaju kencang menuju kekayaan, para kru di ruang mesin justru merasa terancam. Bagi mereka, kekayaan adalah bahaya yang akan menghancurkan kapal. Maka, tanpa sepengetahuan sang kapten, mereka mulai menyabotase mesin. Mereka mematikan aliran bahan bakar, melonggarkan baut-baut penting, dan perlahan-lahan memutar kemudi ke arah yang berlawanan. Inilah yang kita alami sebagai konflik internal. Dalam duel maut antara keinginan logis dan pemrograman emosional, pikiran bawah sadar hampir selalu keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena tugas utama pikiran bawah sadar bukanlah membuat Anda kaya, melainkan menjaga Anda tetap aman dalam zona nyaman yang ia kenali. Bahkan jika zona nyaman itu adalah kondisi kekurangan atau kemiskinan. Sabotase diri ini seringkali tidak terlihat seperti sebuah ledakan, melainkan seperti kebocoran halus yang menenggelamkan kapal secara perlahan. Saat peluang besar untuk mendapatkan proyek bernilai tinggi datang tepat di depan mata, pikiran bawah sadar Anda yang merasa terancam oleh potensi kesuksesan tersebut akan mengirimkan sinyal gangguan. Tiba-tiba Anda merasa sangat mengantuk saat ingin membuat proposal. Anda mendadak merasa kurang enak badan di hari presentasi penting. Atau yang paling sering terjadi, Anda mulai menunda-nunda pekerjaan, procrastination, dengan alasan mencari inspirasi. Padahal sebenarnya Anda sedang melarikan diri dari ketakutan akan kesuksesan itu sendiri. Anda mungkin menyebutnya sebagai nasib buruk atau kurang motivasi. Namun secara psikologis, itu adalah mekanisme pertahanan diri yang sangat canggih. Pikiran bawah sadar Anda sedang berusaha menyelamatkan Anda
agar tetap konsisten dengan identitas lama Anda. Jika identitas Anda sejak kecil adalah orang yang hidup pas-pasan namun jujur, maka memiliki uang 100 juta per bulan akan terasa seperti pengkhianatan terhadap jati diri tersebut. Bawah sadar Anda lebih memilih Anda gagal namun tetap merasa aman dalam pola yang lama, daripada sukses namun kehilangan rasa familiar terhadap diri sendiri. Tanpa memutus rantai program lama ini, kerja keras Anda hanya akan berakhir sebagai lingkaran setan. Anda membangun sesuatu dengan susah payah, lalu tanpa sadar Anda sendiri yang meruntuhkannya kembali. Kesuksesan finansial sejati hanya akan terjadi ketika kapten di anjungan dan kru di ruang mesin membaca buku panduan yang sama. Ketika logika Anda dan vibrasi bawah sadar Anda berada dalam satu frekuensi yang harmonis. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, termasuk diri Anda. Pikiran bawah sadar Anda memancarkan apa yang disebut sebagai vibrasi internal. Rezeki seringkali bukan tentang seberapa keras Anda mencari, melainkan tentang seberapa selaras vibrasi Anda dengan apa yang Anda cari. Jika Anda merasa takut akan kekurangan, merasa iri dengan kesuksesan orang lain, atau merasa tidak layak mendapatkan kemewahan, maka vibrasi Anda berada pada level kekurangan atau lack. Alam semesta atau realitas hidup Anda akan selalu memantulkan vibrasi tersebut kembali kepada Anda. Masalahnya, banyak dari kita membawa behemoth emosional dari masa lalu. Ini adalah beban emosional raksasa. Mungkin kegagalan bisnis ayah Anda di masa lalu, rasa malu karena pernah ditagih hutang, atau trauma karena merasa miskin saat sekolah. Beban ini menciptakan hubungan yang negatif dengan uang. Uang tidak lagi dilihat sebagai alat untuk berbagi kebaikan, melainkan sebagai sumber stres. Kunci utama untuk membuka keran rezeki adalah dengan berani melepaskan behemoth emosional ini. Anda harus membangun hubungan positif dengan uang. Anda harus merasa nyaman dengan kelimpahan sebelum kelimpahan itu benar-benar muncul di rekening bank Anda. Brain Boost dan kekuatan program ulang. Lalu, bagaimana cara mengubah program yang sudah tertanam selama puluhan tahun? Salah satu metode yang paling efektif adalah melalui stimulasi audio. Otak kita bekerja pada frekuensi tertentu. Saat kita terjaga dan berpikir logis, kita berada di gelombang beta. Namun, gerbang menuju pikiran bawah sadar hanya terbuka lebar saat kita berada di gelombang alfa atau theta, kondisi rileks yang mendalam. Disinilah peran platform seperti Brain Boost menjadi krusial. Melalui stimulasi audio yang dirancang khusus, Anda bisa menurunkan frekuensi otak Anda ke zona di mana pemrograman ulang bisa terjadi. Saat Anda mendengarkan frekuensi ini, hambatan mental yang selama ini mengunci potensi Anda mulai terkikis. Ini bukan sihir. Ini adalah neuroplastisitas. Anda memberikan stimulus baru kepada saraf-saraf otak Anda untuk membangun jalur baru. Anda mulai menyelaraskan identitas diri Anda dengan tujuan yang diinginkan. Anda mulai melihat diri Anda bukan sebagai orang yang mencoba sukses, melainkan sebagai orang yang sudah sukses secara internal dan sedang menunggu realitas fisik menyusulnya. Repetisi adalah kunci. Dengan stimulasi yang konsisten, program lama akan terhapus dan digantikan oleh kepercayaan diri yang baru. Sinergi antara mindset dan sistem operasional. Namun, saya ingin memberikan catatan penting agar kita tidak terjebak dalam angan-angan kosong. Perubahan mindset dan vibrasi internal adalah mesinnya, tetapi Anda tetap membutuhkan kendaraan yang kokoh untuk menampung kesuksesan tersebut. Kendaraan itu adalah sistem operasional bisnis yang rapi. Banyak orang gagal karena mereka hanya fokus pada afirmasi tetapi mengabaikan manajemen. Jika Anda memprogram diri untuk mendapatkan uang besar, namun catatan keuangan Anda berantakan, manajemen waktu Anda kacau, dan operasional bisnis Anda tidak terukur, maka uang tersebut akan hilang secepat ia datang. Mengapa sistem adalah wadah bagi manifestasi? Kita sering mendengar kutipan bahwa peluang hanya datang kepada mereka yang siap. Namun jarang ada yang menjelaskan apa arti siap bagi pikiran bawah sadar kita.
Keteraturan sistem bukanlah sekedar tumpukan dokumen atau aplikasi manajemen tugas. Ia adalah sinyal elektromagnetik yang Anda pancarkan kepada diri sendiri dan alam semesta, bahwa Anda benar-benar mampu mengelola tanggung jawab yang lebih besar. Pikiran bawah sadar Anda sangat peka terhadap keteraturan. Ketika ia melihat bahwa manajemen keuangan Anda rapi, jadwal Anda terukur, dan operasional bisnis Anda memiliki alur yang jelas, ia akan menyimpulkan satu hal: kita aman untuk bertumbuh. Sebaliknya, bayangkan jika Anda meminta kelimpahan finansial yang besar. Namun untuk mencari satu nota tagihan saja, Anda harus membongkar seluruh meja kerja yang berantakan. Dalam kondisi ini, pikiran bawah sadar Anda justru akan menahan rezeki tersebut datang. Mengapa? Karena bagi bawah sadar, ketidakteraturan adalah sumber ancaman dan stres. Ia akan berpikir bahwa jika uang besar datang sekarang, kekacauan yang ada akan meledak dan menghancurkan hidup Anda. Secara mekanis, sistem yang rapi memberikan rasa aman secara psikologis, psychological safety. Keamanan inilah yang menjadi fondasi utama bagi vibrasi positif Anda untuk tetap stabil. Tanpa sistem, motivasi Anda hanya akan menjadi lonjakan emosi sesaat yang mudah padam oleh kelelahan teknis. Mari kita lihat sinergi ini sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Mindset adalah magnetnya dan sistem adalah wadahnya. Mindset yang kuat, yang telah diprogram ulang, akan bekerja seperti magnet yang menarik berbagai peluang, ide, dan koneksi ke dalam hidup Anda. Namun, peluang itu bersifat cair, ia bisa menguap begitu saja jika tidak segera ditangkap. Disinilah sistem yang baik berperan sebagai wadah yang kokoh. Sistem memastikan bahwa setiap peluang yang datang tidak hanya lewat sekedar mampir, melainkan menetap, bertumbuh, dan menjadi berkelanjutan secara jangka panjang. Tanpa sistem, Anda mungkin bisa menjadi kaya dalam semalam. Namun tanpa sistem pula, Anda bisa kehilangan segalanya dalam sekejap karena tidak adanya struktur yang menyangga beban kesuksesan tersebut. Inilah yang saya sebut sebagai kombinasi maut yang tidak bisa dihentikan. Ketika Anda menggabungkan kekuatan internal, pikiran bawah sadar yang selaras, dengan kekuatan eksternal, sistem operasional yang presisi, Anda sedang menciptakan sebuah mesin pertumbuhan yang mandiri. Anda tidak lagi bekerja keras hanya untuk sekedar bertahan hidup, melainkan Anda sedang membangun sebuah kekaisaran. Anda bergerak dengan kepercayaan diri penuh karena Anda tahu bahwa secara mental Anda layak dan secara sistem Anda siap. Ketika kedua aspek ini bertemu, sukses bukan lagi sebuah kebetulan yang Anda harapkan, melainkan sebuah kepastian matematis yang tinggal menunggu waktu untuk terwujud sepenuhnya. Keberanian untuk memprogram ulang. Sebagai penutup, saya ingin Anda merenungkan satu hal. Realitas hidup Anda saat ini adalah cerminan dari apa yang Anda percayai tentang diri Anda di masa lalu. Jika Anda ingin masa depan yang berbeda, Anda harus berani memiliki kepercayaan yang berbeda hari ini. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui bahwa kegagalan kita selama ini mungkin disebabkan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Namun di dalam pengakuan itu terdapat kekuatan yang luar biasa. Karena jika masalahnya ada di dalam diri Anda, maka solusinya pun ada di tangan Anda. Mulailah hari ini. Maafkan diri Anda atas kegagalan masa lalu. Lepaskan beban emosional yang selama ini menghambat langkah Anda. Gunakan bantuan teknologi seperti stimulasi audio untuk mempercepat proses transformasi Anda. Dan jangan lupa, bangun sistem hidup dan bisnis Anda dengan rapi. Anda layak mendapatkan kesuksesan. Anda layak hidup dalam kelimpahan. Sekarang saatnya Anda memprogram ulang nasib Anda. Realitas kesuksesan yang Anda cita-citakan tidak lagi berada di luar sana. Ia sedang menunggu Anda untuk membangkitkannya dari dalam diri. Subscribe channel Jalur Sadar ini sebagai sahabat Anda dalam pengembangan diri. Terima kasih telah menyimak. Mari kita mulai transformasi ini sekarang juga.